Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Aini, Yulinawati, dan Yahya Syarifuddin Asadat. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknik penyusunan instrumen non-tes. Yang pertama yaitu langkah-langkah penyusunan instrumen non-tes. 1 yaitu observasi. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi menjadi bagian dalam penelitian berbagai disiplin ilmu, baik ilmu eksakta maupun ilmu-ilmu sosial. Untuk tujuan observasi, pada dasarnya observasi bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dan perspektif mereka terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut. Deskripsi harus kuat, faktual, sekaligus teliti tanpa harus dipenuhi berbagai hal yang tidak relevan. Yang kedua, teknik observasi. Ada 3 jenis teknik pokok dalam observasi yang masing-masing umumnya cocok untuk keadaan-keadaan tertentu, yaitu 1. Observasi partisipan. Yang kedua yaitu observasi sistematik. Yang ketiga, observasi eksperimental. Untuk observasi eksperimental dapat dilakukan dalam lingkup alamiah atau natural ataupun dalam lingkup eksperimental. Dalam observasi alamiah, observasi mengamati kejadian peristiwa dan perilaku observasi. Dalam lingkup natural, yaitu kejadian peristiwa atau perilaku murni tanpa adanya usaha untuk mengontrol. Dan itu tadi pengertian dari saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjut di anggota yang lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan di sini saya akan membahas tentang penilaian diri. Penilaian diri itu dapat diartikan suatu teknik penilaian di mana peserta didik itu menilai dirinya sendiri dengan berkaitan dengan status. Nah, penilaian diri itu apa sih dalam persepsi kita sendiri? Penilaian diri dalam persepsi diri kita adalah penilaian didasarkan atas kriteria acuan yang telah disiapkan. Contohnya, peserta didik diminta untuk menilai kecepatan atau keterampilan yang telah dikuasainya berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Untuk menentukan pencapaian kompetensi tertentu, penilaian diri perlu digabung dengan teknik lainnya. Penggunaan trik ini dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Keuntungan penggunaan penilaian diri di kelas antara lain dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Yang kedua, peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Yang ketiga, dapat mendorong membiasakan dan melatih. Itu contohnya teknik penilaian diri yang dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objek, yaitu yang pertama menentukan kompetensi atas aspek kemampuan yang akan dinilai, 2 menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan yang ketiga merumuskan format penilaian yang dapat berupa pedoman, pensekuran, daftar tanda cek atau skala penilaian. Yang keempat, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Ketiga di sini yaitu penilaian antar teman. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Nah, yang terkait pencapaian kompetensi dalam peserta didik, contohnya memperkenalkan peserta didik mengenal kompleksitas. Yang 2 mendorong peserta didik dalam melakukan penilaian. Dan yang ketiga itu mendorong keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dan yang keempat yaitu jurnal. Jurnal merupakan suatu catatan pendidik di dalam dan di luar kelas, berisi informasi hasil pengamatan tentang kelemahan dan kekuatan peserta didik tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lebihnya dari Allah, kurangnya dari saya. Selanjutnya presentasi tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini. Di sini saya akan mempresentasikan contoh penyusunan instrumen non-tes. Yang pertama yaitu format tes esai. Soal bentuk esai memuat pertanyaan secara tertulis dan dapat mengukur tingkat berpikir rendah sampai pada tingkat yang tinggi. Yang kedua yaitu tes pilihan ganda. Pedoman utama dalam pembuatan bentuk soal pilihan ganda adalah sebagai berikut. A. Pokok soal harus jelas. B. Pilihan jawaban homogen dalam arti isi. C. Panjang kalimat pilihan jawaban relatif sama. D. Tidak ada petunjuk jawaban benar. Yang ketiga yaitu format tes benar salah. Tes benar salah sebagai berikut. Yang pertama yaitu esensi pencapaian tujuan pendidikan dapat dinyatakan dalam bentuk pengetahuan verbal. Yang kedua yaitu semua bentuk pengetahuan verbal dapat dinyatakan dengan proposisi. Yang ketiga, suatu proposisi adalah suatu pernyataan yang dapat dinyatakan benar salah. Yang keempat yaitu tingkat pengetahuan seseorang dalam bidang tertentu dapat dilihat dari respon terhadap suatu proposisi. Yang keempat yaitu format tes menjodohkan. Dibuat dengan acuan sebagai berikut. A. Pernyataan harus homogen. B. Pernyataan dan jawaban singkat. C. Jawaban lebih banyak dari pernyataan. D. Jawaban dapat digunakan lebih dari satu kali. Yang kelima yaitu format tes uraian objektif. Lebih tepat digunakan untuk bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. Karakteristik soal bentuk uraian objektif di dalam memberikan skor melalui langkah-langkah penyesuaiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.